Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa sallama taslima katsira thumma amma ba'd. Jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan Allah, alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini ya, ba'da salatus subuh kita kembali bisa melanjutkan telaah kitab kita dari kitab Tazkiyatun Nufus ya, yang merupakan karya dari Dr. Ahmad Farid, sebuah kitab yang merupakan kompilasi dan rangkuman dari 3 buah kitab yang utama, di mana beliau ringkas dan jadikan di sini poin-poin penting yang harus kita pelajari bagi siapa saja yang peduli akan kebeningan dan kejernihan hatinya. Dan pada kesempatan yang lalu kita telah dan masih berada di bab tentang asbabu hayatil qulub, sebab-sebab yang bisa menyebabkan hati seorang itu hidup ya. Tentunya kita semua berharap ya, jangan sampai jasad kita hidup akan tetapi hati kita tidak hidup ya. Karena yang menentukan di akhirat kelak bukan sekedar jasad kita, tapi rajanya yaitu hati ya. Kalau rajanya hatinya baik, maka seluruh jasad pun akan menjadi baik. Dengan begitu seorang akan selamat ya. Walaupun jasadnya sakit ya, tapi hatinya sehat. Jemaah sekalian dirahmati oleh Allah, pada kesempatan yang lalu kita telah membahas tentang zikrullah wa tilawatul Quran ya. Di mana zikir ini adalah ibadah yang sangat agung dan afdal jemaah sekalian. Bahkan dia lebih afdal dari berinfak ya, lebih afdal dari berinfak. Ya, seperti yang disebutkan dalam sebuah riwayat ya. Hal unabbiukum ya, apakah engkau ingin aku berikan kabar tentang khairu a'malikum, sebaik-baiknya amalan-amalan kalian ya. Ya, amalan yang paling baik di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala apa itu ya? Yang beliau mengatakan bahkan azkaha limalikikum ya. Dan dia juga paling suci di sisi Rabb kalian, Malik kalian. Dan juga dia adalah arfa'ali fi darajatikum, yang paling meninggikan derajat kalian. Ya, paling meninggikan derajat kalian. Dan juga khairukum ya, dan yang paling baik dari an anfaqa aw khairu min infaqi dirhamin wa waraq, lebih baik dari berinfak dengan emas dan perak ya. Lebih baik dari berinfak dengan emas dan perak. Bahkan antal qau aduwakum ya. Atau engkau bertemu dengan musuh engkau fayadribu unukahum wa yadribu tadribu unukahum fayadribu unukakum. Dia memukul leher kalian atau kalian memukul leher mereka dan mereka memukul leher kalian ya. Bala ya Rasulullah, zikrullah ta'ala. Tentu Rasulullah, maka Rasul mengatakan zikir kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jadi berzikir ini lebih baik bahkan daripada infak ya. Ibnu Mas'ud juga pernah mengatakan ya, bahwa la an usabbiha lillahi tasbihat, sesungguhnya aku bertasbih kepada Allah dengan beberapa tasbih ahabbu ilayya ya, lebih aku sukai daripada an anfaqa adadihinna danarir fi sabilillah ya, lebih aku cintai bertasbih dengan beberapa buah tasbih, aku lebih sukai daripada aku berinfak beberapa dinar di jalan Allah Tabaraka wa Ta'ala.
Nah, ini semua menunjukkan bahwa zikir ini sangat utama, bahkan melebihi infak dan jihad fisabilillah tabaraka wa taala. Nah, dan yang paling afdal dari zikir Al-Qur'anul Karim, ya. Al-Qur'anul Karim seperti yang sudah kita bahas di kesempatan yang lalu. Seperti juga zikir, dia afdal jika disertai dengan penghayatan, dengan tadabbur, tafakur, tadzakkur dari ayat-ayat Al-Qur'an dan zikir yang kita bacakan. Ya. Tentunya hanya sekedar di lisan tetap ada faidah, tapi faidahnya jauh lebih besar jika kita maknai, ya, Al-Quran maupun zikir-zikir yang kita lafadzkan, ya, kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Nah, ini sekedar kembali mengingatkan betapa ini perkara yang penting, ya, yang ringan akan tapi penting di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala, ya, berat di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian perkara selanjutnya di sini disebutkan oleh mu'alif Dr. Ahmad Farid, al-istighfar, ya, yang menyebabkan hati seorang bisa hidup selain berzikir dan tilawatul Quran adalah istighfar. Al-istighfar. Al-istighfaru huwa talabul maghfirah. Wal maghfirah hiya wiqayatu syarri dhunubi ma'a satriha. Ay anna Allah azza wa jalla yasturu 'ala al-'abdi fala yafdahuhu fi dunya wa yasturu 'alaihi fil akhirah fala yafdahuhu fi arsatiha wa yamhu anhu uqubata dhunubihi bi fadlihi wa rahmatihi. Kemudian beliau menjelaskan apa itu istighfar. Al-istighfar, yang namanya istighfar adalah talabul maghfirah, meminta atau memohon maghfirah, memohon ampunan. Istighfar, astagfirullah adalah kita meminta dan mohon ampunan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Wal maghfirah hiya wiqayatu syarri dhunubi ma'a satriha. Dan apa itu ampunan maghfirah? Dia adalah wiqayah, pencegah, preventif, tameng dari keburukan dosa-dosa seseorang. Ma'a satriha, dengan menutupi dosa-dosa tersebut. Ya, jadi pertama wiqayah, kemudian satr. Wiqayah dari apa? Dari syatr dhunub. Ya. Apa itu syatr dhunub? Keburukan dhunub. Ya. Iqabah, uqubah di dunia wa fil akhirah. Ya. Hukuman dari seorang melakukan dosa di dunia ataupun di akhirat. Ya, hukuman terberat dari dosa adalah dia tidak lagi bisa mengetahui bahwa hatinya sakit. Ya, jadi yang paling penting bagi kita bukan mengetahui hati kita sehat, tapi mengetahui hati kita sakit apa enggak. Ya. Nah, ini termasuk ukubah kalau seorang merasa dirinya baik-baik saja, ya, merasa puas dengan amalannya, ya, dibuat lalai. Oh, saya alhamdulillah rezeki lancar, ya, keluarga baik-baik semua, tapi tetap israr, ya, tetap melakukan dosa terus menerus sehingga dia lupa. Nah, ini istidraj dan ini ukubah akibat dosanya tersebut. Karena kalau seorang yang masih Allah berikan rahmah kepadanya, maka Allah akan berikan ukubah yang bisa menghentikan dia dari dosanya. Tapi ukubah yang justru menjauhkan dia dari ketaatan dan semakin tidak bisa lepas dari dosanya, nah, maka ini adalah hukuman yang paling berat, jamaah sekalian. Lebih baik seorang terkena musibah, ya, kehilangan hartanya, kehilangan apalagi nama baiknya dan sebagainya, daripada dia kehilangan sensitivitas dari hatinya akan dosa-dosa, ya. Ngerasanya sudah bagus, tertipu dengan amalannya, ini ukubah, ya. Dan banyak, ya, ukubah di dunia dan ukubah di akhirat, tentunya azab, ya, dari Allah, hukuman berupa siksa dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ma'asatriha, dengan menutupinya. Ay Allah jalla yasturu 'ala al-'abdi fala yafdahuhu fid dunya. Apa maksud dengan satrnya? Ya. Ya, satr, bahwa Allah azza wa jalla satr, ya, menutupi pada seorang hamba, ya, atas dosa-dosanya, maka janganlah seseorang itu membukanya, menyebarkannya di dunia.
Ya, jadi seorang melakukan dosa, ya sudah tutup saja dosanya, kemudian dia mohon kepada Allah untuk mengampuninya. Wa yasturu alaihi fil akhirah. Kemudian juga Allah tutupi juga dia di akhirat kelak. Ya. Fala yafdahuhu fil urasatiha, dan Allah tidak yafdahuhu, Allah tidak tampakkan, tidak Allah buka ketika di ursat. Ya. Ursah ini mauqif, ya, mauqif pelataran atau halaman yang luas nanti di yaumil akhir, ketika kita semua dibangkitkan dan dikumpulkan kemudian didirikan di sana. Nah, sebelum kita masuk ke penentuan apakah kita masuk neraka atau masuk surga, kita berada di sana kemudian dihisab, ya, di sana. Maka saat itu kita akan ditampakkan dosa-dosa kita. Maka seorang yang beristighfar, dosa-dosanya akan Allah satar, Allah tutupi, ya, di sana. Wa yamhu anhu uqubata dzunubihi bi fadlihi wa rahmatihi. Kemudian selanjutnya Allah akan hapuskan, darinya, ya, ukubah, ya tadi ya ukubah, ya, siksa, ya, dari dosa-dosanya dikarenakan nikmat dan juga rahmat dari Allah tabaraka wa taala. Nah, jadi seseorang yang beristighfar, dia akan dicegah dari keburukan dosa, ya, baik dampak dosa di dunia itu dicegah ataupun di akhirat kelak, kemudian ditutupi ketika nanti di ursat, yaitu ketika dia dihisab, ya, kemudian akan dihapuskan siksanya, ya, hukuman baginya ketika di akhirat kelak. Hanya ulama beda pendapat tentang yamhu ini, apakah dia dihapuskan dari catatannya ketika dia masih hidup di dunia, ya, ketika orang istighfar kemudian catatan amal buruknya itu, ya, catatan amal buruknya itu dihapus ketika di dunia atau ketika nanti yaumul hisab. Ya, wallahu ta'ala saya lebih condong bahwa ketika di yaumul hisab itulah baru dihapus dosanya. Nah, tetap dicatat, ya, kalau sudah lama, ya, karena kan ada riwayat yang menyebutkan kalau kita melakukan dosa, malaikat ini tidak cepat-cepat mencatat dosa. Beda dengan kebaikan. Hasanat baru niat saja, niat yang sudah kuat itu sudah dicatat, belum dikerjakan. Tapi dosa enggak, ya, sebelum dikerjakan itu belum dicatat. Ketika kita kerjakan enggak buru-buru dicatat juga. Siapa tahu kita tobat, segera tobat. Tapi kalau sudah lama enggak tobat-tobat baru dicatat. Dan ini tidak, sudah kering, ya, tinta kan sudah kering. Maka ketika di akhirat kelak baru dihapus. Ketika seorang hamba dilihatkan catatannya, kemudian dia lihat, wah ini membinasakanku. Kemudian ketika dia lihat lagi catatannya, ternyata sudah putih bersih. Sudah putih bersih. Sehingga akhirnya dia terhindar dari hukuman di akhirat kelak. Wallahu ta'ala alam. Bifadlihi wa rahmatihi, disebabkan kenikmatan dan rahmat Allah tabaraka wa ta'ala, bukan karena istighfar itu sendiri sebenarnya, ya, tapi seperti disebutkan oleh sebagian sahabat atau yang tabi'in, saya lupa, ya, bahwa ketika Allah ingin mengampuni seorang hambanya, maka Allah akan ilhamkan kepada dia untuk istighfar. Jadi Allah ingin mengampuni seorang hamba, Allah akan ilhamkan kepada dirinya untuk senantiasa beristighfar. Dan inilah sifat seorang mukmin. Ya, intinya dia melihat dirinya itu penuh dengan dosa, ya. Ya, ini ciri-ciri hati yang sehat seperti yang sudah kita sebutkan sebelumnya. Tidak melihat dirinya dengan banyak amalan yang dia lakukan, tapi dia melihat dirinya penuh dengan dosa. Seperti di hadis Ibnu Mas'ud, ya, bahwa innal mu'min yara dzunubahu ka'annahu qa'idun 'alal jabal, tahtal jabal atau fi aslil jabal, di riwayat yang lain. Seorang mukmin itu melihat zunubahu, melihat dosanya seperti dia sedang qa'idun, ya, sedang duduk di bawah gunung atau berada di dasar gunung. Ya khafu an taqa' alaih, dia takut itu gunung akan jatuh nimpa dia. Hadza huwa mu'min. Gak pernah seorang mukmin itu dia nganggap enteng dosanya. Gelisah dia hidupnya. Karena seorang mukmin itu dia nggak akan tenang dengan dosanya. Emang orang fajir, orang munafik, dia akan merasa hidupnya tenang,
walaupun dosanya banyak, ya, bahkan dia lupa dengan dosanya, yang dia hitung hanya kebaikannya. Dia nggak pernah hitung keburukannya. Sedangkan kita nggak hitung masa bodoh dengan kebaikan kita, ya, nggak perlu diingat-ingat oleh manusia, apalagi diri kita. Kita kenang-kenang, ya. Wah, ketika ada orang lain yang lupa, kita sakit hati, ya. Saya sudah berbuat begini dan begitu. Masya Allah, ini balasannya seperti ini. Tidak ada yang mengingat saya. Tapi kalau dia yakin dengan apa yang ada di sisi Allah dan dia hanya ingat perbuatan buruk yang dia lakukan, maka itu akan lebih baik bagi dirinya. Nah, jadi seorang mukmin intinya dia banyak beristighfar, dikarenakan dia melihat dirinya penuh dengan kesalahan, ya, penuh dengan kesalahan. Qad kathura dzikrul istighfar fil Qur'an. Fataratan yu'maru bihi ka qaulihi ta'ala wastaghfirullaha innallaha ghafurur rahim. Dan sungguh telah banyak disebutkan, ya, perkataan istighfar di dalam Al-Qur'an. Dan terkadang yu'maru bihi, terkadang kita diperintahkan, ya. Seperti yang disebutkan dalam firman Allah wastaghfirullaha innallaha ghafurur rahim, ya, surat Al-Muzammil, ya kan? Ya, jadi diperintahkan wastaghfirullah, maka beristighfarlah kepada Allah. Fastaghfiruhu faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghafara, ya. Innahu kana ghafara. Naam. Yursilus samaa 'alaikum midrara wa yumditkum bi amwali wa banina wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Ya. Bahwa Allah memerintahkan kita untuk istighfar kepada Rabbmu, karena Rabbmu itu kana ghafara, ghafurur rahim, maha penerima tobat, ya, ghafur, maha pengampun, dan juga rahim, ya, dua kata yang sering, ghafur dan rahim ini sering digandingkan, disandingkan, karena salah satu bentuk rahmat Allah adalah Allah mengampuni hamba-hambanya. Nah, ini perintah. Maka para ulama menghukumi bahwa taubat dari dosa adalah wajib hukumnya untuk segera, ya kan? Wajib hukumnya segera untuk bertaubat. Jangan ditunda-tunda. Ya. Wa taratan yamdahu ahlahu ka qaulihi ta'ala wal mustaghfirina bil ashar. Ya. Pertama tadi menyebutkan perintahnya di dalam Al-Qur'an, dan terkadang juga beliau menyebutkan pujian kepada orang-orang yang senantiasa beristighfar. Dan Allah mensifati ini dengan sifat orang-orang yang beriman dan bertakwa kepadanya. Jadi sifat mereka ini, dan para anbiya juga, ya, sifatnya sering mohon ampun. Atau melihat banyak doa-doa permohonan ampun para nabi, ya ikhwan. Para nabi rajin beristighfar, yang mereka maksum. Nabi kita Muhammad juga begitu. Subhanallah, ya. Ini menunjukkan betapa istighfar kedudukannya sangat penting, ya, sangat tinggi. Ya. Nah, wastaghfiru bil ashar. Ya. Wa fil ashari hum yastaghfirun, sama, ya. Ayat yang lain di waktu ashar, waktu sahur maksudnya. Ashar, mereka ini orang-orang yang bertakwa, orang-orang soleh ini senantiasa beristighfar, jamaah sekalian. Astagfirullahalazim, astagfirullah. Ya, sering memperbanyak istighfarnya, ya, memperbanyak istighfar di waktu-waktu sahur. Nah, ini menjadi sunnah dan menunjukkan bahwa waktu ini afdol. Waktu sahur yang paling afdol bagi kita selain qiyam juga beristighfar kepada Allah tabaraka wa taala. Wa taratan yadhkurullaha azza wa jalla annahu yaghfiru liman istaghfara. Ka qaulihi ta'ala wa man ya'mal su'an aw yadhlim nafsahu thumma yastaghfirullah yajidillaha ghafurar rahima. Barang siapa yang melakukan amalan melakukan amalan yang jelek, yang buruk, ya, dosa, aw yadhlim nafsahu, berbuat zalim pada dirinya sendiri, ya. Ya, dosa ini kezaliman pada diri kita sendiri. Ya. Tsumma yastaghfirullah, kemudian setelah itu dia istighfar, mohon ampun kepada Allah agar Allah mencegah dari keburukan dari dosa yang dia lakukan ini, kemudian menutupi dosanya di dunia maupun di akhirat. Masa istighfar, kemudian menghapuskan ukubah, selesai sudah, ya. Yajidillahu ghafurur rahima, maka dia akan dapati Allah itu Ghafurur Rahim.
Allah itu pasti maha menerima istighfar dan ampunan seorang dan sangat menyayangi, rahim kepada hamba-hambanya. Jadi Allah sebutkan perintahnya, Allah sebutkan pujian bagi orang yang melakukan perintah tersebut. Kemudian Allah sebutkan juga bahwa Allah lah yang akan mengampuni orang-orang tadi yang beristighfar di waktu sahur atau bahkan di waktu yang lain. Ya. Nah. Wa katsiran ma yaqranu istighfara bi dzikrillah, bi dzikri taubah, fa yaqulu istighfaru hina idzin ibaratan an talab al-maghfirah. فيكون استغفاره حينئذ استغفار يومئذ عبارة عن طلب المغفرة بلسان وتوبة عبارة عن الإقلاع عن الذنوب بالقلب والجوارح. Dan juga terkadang Allah wakathiran, bukan terkadang, dan banyak Allah juga iringi ya, di dalam Al-Quran, bahkan hadis Nabi SAW juga banyak mengiringi istighfar dengan menyebutkan taubat. Maka jika dia datang beriringan fayakunu, maka al-istighfar itu pada saat itu adalah ungkapan tentang thalabul maghfirah bilisan, dengan lisan. Jadi kalau datang beriringan ya, kata istighfar dan kata taubat, maka istighfar itu adalah thalabul maghfirah, meminta ampun dengan lisan. Adapun taubat adalah ibaratun, dan adalah taubat adalah sebuah ungkapan dari anil iqla' ani dzunub, ya, agar seorang itu dia iqla, ya, terlepas dari dosa dengan hati dan anggota tubuhnya. Nah, ini disebutkan jika istighfar dan taubah ini datang beriringan, istighfar mohon ampun dengan lisan, sedangkan taubat itu dengan hati dan juga anggota badannya. Tapi kalau datang istighfar saja atau taubat saja, maka makna taubat masuk kepada istighfar dan makna istighfar masuk kepada taubat. Paham ya? Kalau datang dua-duanya, yang satu istighfar itu pada lisan, yang satu lagi pada hati dan juga anggota badan. Tapi ada yang mengatakan juga kalau datang istighfar dan taubat, maka al-istighfar adalah memohon ampun dari dosa yang lalu. Sedangkan taubat ini adalah permohonan ampun dari dosa yang akan datang. Ya, dosa dan akan datang. Walaupun secara makna, ada sebagian ulama yang maknai yang namanya taubat ini punya makna yang lebih khusus, ya. Dan istighfar ini lebih umum. Jadi seorang dikatakan dia taubat itu adalah dia berhenti, ya, dari maksiatnya, kemudian hijrah dari apa-apa yang Allah benci kepada apa yang Allah ridhai. Hijrah dari kemaksiatan kepada taatan dan mengganti ya dosanya, seluruh dosa-dosa yang pernah dia perbuat ataupun perbuatan-perbuatan yang kurang bernilai di sisi Allah dengan ketaatan sepenuhnya kepada Allah Taala. Nah, ini menurut sebagian ulama. Jadi yang namanya seorang taubat itu dia sudah hijrah total semuanya. Kalau istighfar bisa jadi hanya pada dosa-dosa tertentu, ya. Tidak semua dosa. Tapi seorang yang taubat itu dia berhenti dari semuanya dan dia berubah, ya, berubah, hijrah dari keburukan kepada ketaatan, hijrah dari yang Allah ridhai, ya, apa yang Allah benci kepada yang Allah ridhai. Karena ada manusia, ya, dia berada pada posisi Allah ridha terhadap sebuah perbuatan yang dia lakukan, tapi sebenarnya dia masih berat, ya, masih membenci atau ya masih berat lah. Nah, kemudian dia hijrah lagi yang lebih baik, Allah ridha, dia juga ridha. Ya, bisa jadi perbuatan itu Allah ridha, tapi dia belum ridha sepenuhnya, tapi dia kerjakan. Ini bagus tentunya, ya, karena beramal ini perlu kesabaran. Terkadang kita berat, ya. Kalau itu berat datang, caranya dengan istighfar salah satunya, ya, yang disebutkan oleh Nabi SAW. Ya.
dengan istighfar. Sampai kita juga ridho Allah ridho dengan amalan tersebut. Wa hukmul istighfaru ka hukmul doa. Dan hukum istighfar ini sama persis dengan doa. Jadi istighfar ini pada asalnya dia adalah bagian dari doa. Insyaallah ajabahu wa ghafara li sahibihi la siyama idza kharaja min qalbin munkasirin bi dhunubi aw sadafa sa'atan min sa'atil ijabah. Ya. Jika Allah kehendaki, Allah akan ijabah. Allah akan kabulkan dan Allah akan ampuni kepada si pelaku. La siyama terutama idza kharaja min qalbin munkasirin, apalagi kalau itu keluar dari hati orang yang benar-benar sudah down ya, sudah jatuh, dia inkasar, patah, sudah putus asa, sudah down, putus asa. Maka biasanya posisi tersebut adalah posisi terbaik ketika seorang menerima kebaikan. Jadi kalau orang, kenapa kita dikasih sakit ya, atau dikasih musibah? Karena kalau kena musibah biasanya kita dhaif, ya, melemah. Ketika lemah ini baru kita mudah masuk kebaikan. Mudah masuk kebaikan, mudah tunduk. Yang tadinya dia keras, nggak mau, sampai dia sakit, akhirnya lemah, melemah. Akhirnya dia kalah, ya, kalah, dia tunduk. Ya. Begitu juga anak-anak kita, kalau anak kita sakit misalnya, nah itu kesempatan untuk ngajarin dia ya, hal-hal yang baik. Biasanya dia lemah, mudah nurutnya. Manusia juga gitu dewasa. Ketika dia kena musibah, biasanya dia melemah, melunak dia. Akhirnya dia mau menerima apa yang selama ini dia tolak. Nah, maka kondisi seperti ini kondisi terbaik. Maka dia lebih berhak untuk dikabulkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sadafa sa'atan, atau dia bertepatan dengan waktu dari waktu-waktu ijabah. Ya, sama dengan doa ya. Kalau doa kita mukinan bil ijabah, sangat yakin untuk ijabah, shadiqan, jujur dari hatinya, dalam hati yang penuh tunduk, ya, seorang yang benar-benar dia sudah kecewa, putus asa, akhirnya dia lari kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, putus asa dari manusia. Atau dia juga beristighfar atau berdoa di waktu-waktu yang waktu-waktu ijabah, kal ashar, seperti waktu sahur, atau adbar wa salat atau salawat, atau di waktu-waktu di penghujung salat, atau di waktu ketika dia salat. Wal afdal istighfar an yabda'a bil thana'i ala rabbih. Dan waktu dan yang istighfar yang paling afdal adalah dimulai dengan memuji Rabbnya. Kemudian dia yathni bil i'tirafi bi dhanbihi. Kemudian dia mengakui dengan dosa-dosanya. Tsumma yas'al rabbahu ba'da dzalikal maghfirah. Kemudian setelah itu dia baru meminta kepada Rabbnya untuk diampuni. Jadi yang pertama dia memuji Allah terlebih dahulu, kemudian dia mengakui ya, akan dosa-dosanya, kemudian setelah itu baru minta kepada Allah. Ini adab yang sunnah yang lebih baik ketika seorang mohon ampun kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kama fi hadis Shaddad bin Aus an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Sayyidul istighfar an yaqula al-'abdu Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa'adika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu wa abu laka bi ni'matika 'alayya wa abu bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Ya. Hadis Shaddad bin Aus ini ya, tentang Sayyidul istighfar, ya, tuannya, biangnya, rajanya istighfar, yaitu dengan berdoa Allahumma anta rabbi, ya, engkau adalah Rabbku, la ilaha illa anta khalaqtani, tidak ada ilah selain engkau dan engkau lah yang menciptakan aku. Nah, ini pujian ya, ini pujian Allahumma anta rabbi, engkau adalah Rabbku, ya, tidak ada selain engkau Rabb dan engkau lah yang menciptakan aku. Wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'duka mastata'tu, dan saya ini adalah hambamu, ya, menunjukkan kerendahan dirinya di hadapan Rabbnya. Karena seorang yang memuji pasti dia lebih afdal kalau dia merendahkan dirinya dan meninggikan dan menyanjung yang dia puji. Wa ana ala ahdika wa adika mastata'tu, dan saya ini berada dalam kekuasaanmu,
ya, dalam perjanjian denganmu, dan saya akan senantiasa berusaha menepati janjiku padamu. Nah, gitu. Wa'udzubika min syarri ma sana'tu, dan saya berlindung kepada Engkau ya Allah dari keburukan yang aku buat sendiri. Nah, ini pengakuan, iktiraf akan dosa-dosanya. Wa abu laka bi ni'matika alayya, dan juga saya mengakui dengan nikmat Engkau padaku. Karena terkadang seorang yang berbuat dosa ini lupa akan nikmat-nikmat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Nah, sehingga dia berbuat dengan nikmat tersebut justru membangkang kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, ya. Nah, ini bentuk kemaksiatan ini. Kemaksiatan ini adalah membalas Allah, kebaikan Allah itu dengan membalas dengan membangkang kepadanya. Itu intinya. Abu laka bidzanbi faghfirli, dan saya mengakui dengan dosaku. Nah, ini kita belajar ya ikhwan. Belajar fair jadi orang. Ini justru baik dalam ilmu kita, agama kita, syariat kita, seorang itu belajar untuk jujur akan dosa yang dia lakukan. Jujur akan kesalahan yang dia lakukan. Ini bukan hal tercela, ini lucu ya. Saya Abdul Karim juga bingung kalau orang Indonesia ini kok kalau salah kayaknya bagaimana gitu ya. Kalau disalahin kayaknya bingung. Salahnya salah aja, terima. Dan menurut juga di manajemen pengembangan diri itu ya, juga pelajaran pertama ya, salah satu yang bisa menjadikan orang itu berhasil, dia tidak takut dengan kesalahan dia sendiri. Ya. Caranya gimana? Ya pertama harus bisa nerima salah pada diri sendiri. Ini bukan hal mudah ya. Kemudian baru dia perbaiki dari situ. Kalau orang tidak pernah mengakui ya, dan menerima akan kesalahannya, bagaimana dia bisa memperbaiki? Ini berlaku di agama kita dan juga perkara yang lain. Karena setiap hari apa yang kita lakukan ini adalah penuh dengan kesalahan. Coba lihat aja, pakai sendal aja kita salah ya, ketukar kadang-kadang. Ya. Bicara aja saya di sini udah berapa kepleset lidah saya dari awal, apalagi lagi batuk atau sebagainya, ya, udah kepleset. Jadi setiap hari, setiap detik, setiap menit kita berbuat salah, disadari atau tidak. Fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta, karena tidak ada yang mengampuni engkau kecuali tidak mengampuni dosa kecuali engkau ya Allah. Ya. Nah, inilah faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba, maka ampunilah saya karena tidak ada yang mengampuni dosa selain engkau. Nah, ini kenapa sebut sayyidul istighfar, karena terpenuhi tiga hal tadi. Pertama, memuji Allah ya, kemudian juga mengakui akan kelemahan dan dosa ya, yang dia miliki, kemudian dia baru yang ketiga memohon ampun akan kesalahannya. Wa qawlu abu laka bi ni'matika alayya an a'tarifu laka, ya, yaitu mengakui atas nikmat yang ada yang kau berikan padaku. Wa abu bi dzambi ay a'tarifu wa aqarru bi dzambi. Ya. Wa aqarru bi dzambi. Yang dikatakan abu bi dzambi maksudnya adalah mengakui dan telah menetapkan dengan dosaku. Ya, mengakui dan juga ya, menetapkan ya, mengikrarkan dengan dosa dia. Ya, kalau seorang belum mengakui atau setengah-setengah, maka ini belum dianggap taubat yang sempurna. Wa fi hadisin Abdullah bin Umar anna Abu Bakar qala ya Rasulullah alimni du'a ad'u bihi fi salati. Qala Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsiran wa la yaghfiru dzunuba illa anta. Ini pengakuan juga, Allahumma inni zalamtu nafsi. Ya Allah, sungguh aku telah berbuat zalim pada diriku sendiri. Ya, zulman katsiran, dengan kezaliman yang sangat banyak ya, sangat banyak, sangat besar. Wala yaghfiru dzunuba illa anta, dan enggak ada yang bisa mengampuni dosa kecuali engkau ya Allah. Ini pengakuan yang besar ya, akan dosa dia dan pengakuan akan siapa yang bisa mengampuni dosanya.
faghfirli maghfiratan min indik warhamni innaka anta ghafurur rahim. Maka ampunilah dosaku, ya. Maghfiratan min indik, ya, dengan pengampunan dari diri Engkau ya Allah. Warhamni, dan berilah aku rahmat, innaka antal ghafurur rahim, karena Engkau adalah al-ghafur ar-rahim. Kau adalah pemberi ampunan, maha pengampun, dan Kau adalah maha rahim, ya, maha pengasih atau penyayang. Wa min afdal istighfar an yaqula al-'abdu astaghfirullah al-'azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Ya, termasuk istighfar yang paling afdal adalah perkataan astaghfirullah al-'azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Aku mohon ampun kepada Engkau ya Allah yang azim, al-'azim nama Allah juga, alladzi la ilaha illahu, yang tidak ada ilah selain Engkau yang berhak disembah. Huwal hayyul qayyum, Engkau lah al-hayyu al-qayyum. Ini semua pujian, ya, sanjungan kepada Allah. Wa atubu ilaih, dan saya bertobat kepada Engkau ya Allah. Wa qad warada 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam anna man qala ala man qalahu ghufira lahu wa in kana farra min az-zahf. Barang siapa yang menyebutkan doa tersebut di atas astaghfirullah azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, maka dia akan diampuni, ya, walaupun dosanya itu lari dari peperangan. Nah, karena lari dari peperangan ini dosa yang sangat besar, ya, dosa yang sangat besar. Wa Nabi sallallahu alaihi wasallam qala innahu la afan. Wa Ibnu Umar radhiyallahu anhu annahuma qala inna kunna la na'uddu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fil majlisil wahid mi'ata marah yaqul rabbighfirli wa tub alayya innaka anta tawwabur ghafur. Wa Abu Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fi yaumin akthar min 70 marrah. Ya. Dikatakan oleh Ibnu Umar, ya, bahwa sesungguhnya kami pernah menghitung Rasulullah dalam satu buah majlis. Dalam sebuah majlis, sahabat Ibnu Umar dan yang lainnya menghitung Nabi bahwa beliau mi'ata marrah yaqul, beliau mengatakan 100 kali perkataan rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim, anta tawwabul ghafur. Jadi majlis seperti ini dihitungin Rasul. Ternyata bentar-bentar Rasul istighfar, rabbighfirli wa tub alayya, rabbighfirli wa tub alayya innaka antal ghafur. Rabbighfirli wa tub ilayya innaka antat tawwabul ghafur. Terus dihitung 100 kali. Subhanallah. Ya. Di hadis Abi Hurairah dikatakan bahwa Nabi bahkan bersumpah, wallahi sungguh aku beristighfar kepada Allah dan bertobat kepadanya dalam satu hari lebih dari 70 marah, lebih dari 70 kali. Bahkan ada yang riwayat yang lain 100 kali. Ya. Naam. Dan sahabat lebih banyak lagi, ya. Jadi 100 atau 70 ini bukan pembatasan untuk istighfar. Ya, makin banyak makin bagus, ya. Sahabat ribuan dia beristighfar dalam satu hari. Sahabat. Naam. Nabi saja yang sudah maksum, terjamin diampuni dosanya yang akan lalu dan yang akan datang, tetap beristighfar. Begitu juga para nabi-nabi yang lainnya. Ya. Masya Allah, ya, beristighfar. Kenapa Nabi tetap istighfar? Padahal sudah diampuni. Sebagian ulama ada yang mengatakan karena dalam bentuk untuk meningkatkan derajatnya. Jadi istighfar itu diganti dengan ziyadatu darajat. Ziyadatu darajat. Istighfar itu akan diganti dengan penambahan derajat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan derajat Nabi juga sudah dijamin akan tinggi juga, ya, Masya Allah. Tapi Nabi tetap istighfar. Jadi tidak ada pengaruhnya bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jaminan-jaminan tersebut tidak ada pengaruhnya bagi beliau untuk tetap beristighfar. Tidak ada pengaruhnya, bahkan sudah diampuni dosanya, Nabi tetap istighfar. Sallallahu alaihi wasallam. Ada yang mengatakan juga dalam bentuk ta'lim kepada pengikutnya, kepada umatnya, agar bisa dijadikan teladan dan sunnah untuk senantiasa
istighfar. Tentunya kalau kita lihat nabinya tidak pernah istighfar atau jarang istighfar, apalagi umatnya, lebih malas lagi umatnya. Tapi nabinya yang sudah plus tinggi derajatnya, sudah pasti diampuni dosa dan yang lalu akan datang, beliau tetap istighfar. Bahkan tidak sekali, dua kali. Ya, subhanallah. Wa Nabi sallallahu alaihi wasallam qala innahu la yughanu ala qalbi wa inni la astaghfirullah fil yawmil 100 marrah. Qad warada fil hadis Anas ahamul asbab allati yaghfirullahu azza wa jalla biha adh-dhunub. Faqala sallallahu alaihi wasallam qala Allah ta'ala ya ibna Adam innaka ma da'awtani wa rajawtani wa ghafartu laka ma kana minka wa la ubali. Ya ibna Adam law balagha dhunubaka anana sama thumma astaghfartani ghafartu laka ya ibna Adam law ataitani biqurabil ardi khataya thumma laqitani la tusyrika bi syai'an la ataituka biqurabiha maghfiratan. Masyaallah. Ini beberapa hadis yang menyebutkan keutamaan istighfar. Innahu la yughanu ala qalbi, ya. Jika sesungguhnya la yughanu ala qalbi, hati saya itu sedang malas, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sedang kurang bergairah, enggak mood. Wa inil astaghfirullah fil yaumi 100 marrah, maka saya akan beristighfar kepada Allah. Itu ya ikhwan. Jadi kalau kita lagi malas ibadah, lagi agak kurang selera atau gimana ya, maka Nabi mengajarkan kepada kita untuk beristighfar. Bahkan Nabi mengatakan dia beristighfar 100 kali. Dan datang juga dalam hadis Anas, ya ibnu Adam, ya, bahwa Allah hadis qudsi, ya, wahai anak Adam, innaka ma da'awtani, sesungguhnya selama engkau da'awtani, engkau berdoa kepadaku, wa rajautani, dan engkau berharap kepadaku, doa kemudian berharap, ghafartu laka, maka saya pasti akan ampuni engkau. Maka minka wala ubali, bagaimanapun engkau itu keadaannya dengan dosa-dosamu, saya enggak peduli. Selama engkau selalu berdoa dan berharap kepadaku, kata Allah Taala. Ya ibnu Adam law balagat dzunubaka anana, kalau seandainya dosa kamu itu sampai mencapai tingginya langit, kemudian engkau datang beristighfar kepadaku, saya akan ampuni. Ya, enggak peduli Allah, setinggi langit atau lebih tinggi langit, ya, artinya ini mubalaghah, menunjukkan dosa yang sangat banyak, tidak terhitung. Ya ulama atani biqurabil ardi khataya, kalau engkau datang denganku dengan sepenuh bumi dosa. Sepenuh bumi dosa. Dosa siapa yang sampai sepenuh bumi, ya? Nah, artinya menunjukkan dosa yang sangat ibarah kepada dosa yang banyak. Tsumma laqitani, kemudian engkau menemuiku dan engkau tidak dalam keadaan menyekutukan aku. Saya akan datang juga dengan sepenuh bumi maghfirah. Jadi balas impas tuh. Sepenuh bumi dosa, Allah datang dengan sepenuh bumi ampunan. Habis. Dengan syarat dia tidak syirik kepada Allah. Nah, ya itu mafhum saya rasa, ya, sebagian ikhwan. Maka hadis tersebut mengandung 3 sebab, ya, sebagai sebab yang paling agung seorang mendapatkan ampunan. Yang pertama adalah ad-du'a ma'ar raja. Ya, doa ma'ar raja, fa inna du'a ma'murun bihi mau'udun alaihi bil ijabati kama qala ta'ala wa qala rabbukum ad'uni astajib lakum. Ya. Wa du'a'u sababun muqtadin lil ijabati ma istikmali syara'itihi. Ya. Wa intifai mawani'ihi. Doa ini, doa akan dia menuntut untuk dikabulkan, ya, akan dikabulkan oleh Allah, ya, apabila istimalu syara'id, ya, apabila syarat-syaratnya itu telah disempurnakan, dipenuhi, dan penghalang-penghalangnya sudah ditiadakan. Nah, ini pelajaran khusus, ya, antara syarat syarat dan juga intifa doa ini telah ditiadakan, ya. Contohnya dia tidak memutuskan tali silaturahim, kemudian tidak terburu-buru dan sebagainya. Ini semua, ya, penghalang-penghalang doa dikabulkan. Kemudian juga melakukan kesyirikan juga, bahkan penghalang doa dikabulkan.
Qad tatakhallafu, na'am. Wa min a'zami syara'itihi hudurul qalbi. Naam, afan. Wa min a'zami syara'itahu hudurul qalbi. Dan yang paling agung dari syarat-syarat dikabulkannya doa adalah hadirnya hati. Ya. Yang paling agung dari syarat-syarat dikabulkan doa harus dengan disertai hati, ya. Ya, disertai dengan hati. Wa raja bil ijabah, ya. Dan juga harapan yang tinggi. Harapan Allah akan mengampuni dosanya. Min a'zamil asbabil maghfirah, dan yang paling sebab yang paling agung dari ampunan adalah anal abda idza adznaba dzanban lam yarju maghfiratahu min ghairi rabbih. Wa ya'lamu annahu la yaghfiru dhunuba wa ya'khudhu biha ghayruhu. Faqul wa ya'dhun ma ghayruhu. Dan yang paling agung sebab-sebab maghfirah adalah seorang hamba jika dia melakukan dosa, maka dia tidak mengharapkan ampunan min ghairi rabbi, dari selain Rabb-nya. Ya. Jadi seorang ketika dia berdosa, hendaklah dia senantiasa berharap kepada Rabb-nya, bukan kepada yang lain. Wa ya'lamu annahu la yaghfiru dzunuba, dan dia mengetahui bahwa sungguhnya tidak ada yang mengampuni dosanya selain Allah. Dan tidak ada yang bisa menghukumnya, ya, selain Allah. Maka perkataan tersebut, innaka ma da'autani wa rajautani ghafartu laka ma kana minka wala ubali. Sesungguhnya selama engkau berdoa kepadaku bukan kepada yang lain, dan berharap kepadaku bukan kepada yang lain, maka aku akan ampuni engkau, dan saya tidak peduli sebagai berapa banyak dosamu, keadaanmu pada saat itu. Nah, Taib, subhanallah. Ini masih ada berapa mungkin, tapi saya pikir saya cukupkan dulu. Mungkin ada yang ingin bertanya, silahkan. Nah. Silakan. Astaghfirullah. Cukup. Huwa fi batas minimal. Astaghfirullah wa atubu ilaih, lebih bagus lagi. Sayyidul istighfar itu lebih ampun lagi. Kalau seorang mengucapkan sayyidul istighfar, kemudian yumsi, kemudian di pagi hari dia mengucapkan sayyidul istighfar, kemudian dia sampai sore, dia mati ketika sore, maka dia pasti masuk surga. Ya. Kalau dia mengucapkan di waktu sore, ya, kemudian sampai pada malam dia mati di malam hari, pasti dia masuk surga. Sayyidul istighfar. Nah, itu yang paling tinggi, ya. Nah. Fi istighfar walaupun dia pendek, tapi yang lebih menentukan bukan sekedar lisan, tapi apa yang di dalam hatinya, kemudian juga dalam perbuatan dia. Nah. Ada lagi yang lain? Silakan. Karena masalah salat taubat mungkin bisa ditanyakan yang lebih paham dalam masalah ini, ya, khilaf di antara ini, apakah salat taubat ini kenapa tadi Pak disyariatkan? Allah Ta'ala mengenai masalah ini saya tidak mengetahui secara jelas, ya Pak. Mungkin perlu saya cek lagi tentang salat taubat ini. Yang jelas seorang ini ketika dia secara umum dalil yang mengatakan bahwa seorang ini boleh, ya, melakukan setiap yutibuna hasanati sayyiat, ya, dia mengikutkan kebaikan dari keburukan yang dia lakukan. Salah satunya bisa dengan salat atau sedekah atau yang lainnya misalnya. Nah, kemudian juga kalau apakah
dilakukan dari dosa-dosa yang lalu, maka tidak ada batasannya tobat sampai dia malam yugharqir, sampai dia nanti menjelang maut. Ya, sampai dia menjelang maut. Dan tidak diharuskan seorang itu tobat harus dengan salat. Nah, itu yang penting ya, tidak harus dengan salat. Ya, hamaza itu kalau seorang sertakan dia dengan amalan kebaikan, maka dia itu adalah penyempurna. Karena rukun dari taubat adalah at-tarku, kemudian al-nadam, kemudian al-azim atau azimah. Ya. Kemudian bisa dia tambahkan dengan melakukan amalan-amalan kebaikan. Ya. Atau taubat hakikah. Ama istighfar tidak disyariatkan untuk tarku. Nah, ini yang penting. Tidak disyaratkan untuk tarku amalan. Jadi perbedaan antara taubat dan istighfar. Ya, maka kalau seorang istighfar, dia tidak harus meninggalkan dosanya. Ya, tidak harus meninggalkan dosanya. Ada berapa perbedaan antara istighfar dan taubat? Yang pertama, kalau istighfar ini bisa dilakukan kepada orang yang setelah mati. Orang yang sudah mati kita mohonkan ampun, istighfar kepadanya masih bisa. Tapi kalau taubat tidak bisa. Hanya untuk hidup, ya, ketika kita hidup. Ama istighfar bisa setelah mati. Nah, begitu juga waktu taubat ini dibatasi sampai dia sakratul maut, sebelum sakratul maut. Ama sakratul maut dia sudah tidak bisa lagi taubat kepada Allah tabaraka wa taala. Kemudian juga syarat tadi ya, bahwa taubat itu istighfar itu tidak diharuskan dia meninggalkan perbuatannya. Paham ya maksudnya? Jadi bisa aja seorang istighfar tapi dia masih melakukan dosanya. Astagfirullah, tapi dia masih kerjakan. Nah, maka ulama berbeda di sini pandangan soal seorang yang istighfar tapi dia masih melakukan dosa tersebut. Apakah dosanya istighfarnya itu berfaedah atau tidak? Ada yang mengatakan ya tetap dia istighfar, itu semoga istighfar tersebut bisa jadi sarana pengampunan Allah kepada dirinya. Ada yang mengatakan apa gunanya? Tidak ada sama sekali gunanya itu istighfar kalau dia masih terus melakukan dosa. Kemudian ada yang pendapat yang selanjutnya mengatakan maka bisa jadi itu ada manfaatnya selama itu dilakukan dengan hati yang tadi munkasir, hati yang benar-benar antara khauf, ya, takut kepada Allah. Karena biasanya orang melakukan dosa itu dalam dua keadaan, ya, karena dia takut tapi satu sisi dia mengikuti hawa nafsunya, ya enggak ya? Ya, jadi kalau dia istighfar biasanya dia takut, kemudian dia istighfar. Tapi kemudian kalah lagi sama hawa nafsunya, akhirnya dia jatuh lagi ke dosanya. Kalau perkara yang masih seperti ini kata para ulama, semoga istighfarnya bermanfaat, ada faedah istighfarnya. Tapi kalau dia istighfar tidak disertai rasa takut, astagfirullah, sekedar di lisannya tanpa rasa takut, hal yang seperti ini yang menurut para ulama istighfar seperti ini tidak ada faedahnya, ya, karena dia israr, dia tetap melakukan dosa tanpa. Nah, Allah Ta'ala alam. Jadi apakah kapan saja seorang taubat ya, bukan istighfar, maka dia bisa lakukan itu sebelum dia mati. Tapi kalau dia sudah meninggal, maka bisa diistighfarkan oleh orang lain, entah kaum muslimin, entah anaknya atau yang lainnya, bisa istighfar mohonkan ampun agar dia si yang meninggal ini, si mayit, diampuni. Dan bahkan dianjurkan ya kita mendoakan dia, si mayit ini, saudara-saudara kita agar Allah ampuni. Wallahu ta'ala alam. Orang sholat, puasa dalam rangka menebus kesalahan yang lalu atau ahsan, ya. Tapi mengenai pendalilan khusus wallahu ta'ala alam harus diteliti lagi. Terkadang sebagian orang mungkin melakukan amalan yang besar mengingat dosanya yang besar, ya, ingat dosanya besar. Seorang yang berzina misalnya, dia atau membunuh, kemudian dia cari amalan yang bisa menghapuskan, nah, salah satunya dengan berbakti kepada kedua orang tuanya kalau masih hidup. Kalau sudah tidak ada, dia mencari
keluarga-keluarga, saudara-saudara dari orang tuanya yang masih hidup dan seterusnya dalam rangka untuk menghapuskan dosanya yang juga besar. Dosanya juga dosa besar. Wallahu taala alam. Mungkin ada lagi yang bertanya? Silakan, Pak. Bertilawah. Nah. Tilawah maksudnya tadi itu zikir ya, zikir. Kemudian tilawah Quran afdhalul zikir. Berarti Al-Quran ini lebih utama daripada berjihad kepada jalan Allah. Amal Al-Quran ini thalabul ilmi. Artinya bukan sekedar tilawah, haqqut tilawah yang diinginkan. Tilawah yang benar. Kalau tilawah yang tidak disertai dengan ada, tidak disertai dengan tafakkur, dengan penghayatan, maka ini nilainya jauh pasti di bawah jihad. Jauh di bawah. Begitu juga zikir yang tidak disertai dengan hati, ya, disertai dengan kesungguhan, maka zikir ini juga tentunya nilainya jauh daripada infak dan juga jihad di jalan Allah. Tapi jika itu menuntut ilmu, maka dia a'la, lebih tinggi bikatsir, jauh lebih tinggi daripada jihad seperti kata Imam Malik ya rahimahullah taala. Ya, lebih tinggi. Kenapa lebih tinggi? Ya. Karena salah satunya ya thalabul ilmi ini adalah amalan yang senantiasa harus melekat pada diri dia. Sedangkan syariat jihad tidak senantiasa disyariatkan di situasi tertentu ya. Ada saatnya dia syariat untuk berjihad, jihad dalam artian kita perang. Ada yang disyariatkan lebih baik dia bersabar. Enggak semuanya harus angkat senjata dan enggak berlaku pada setiap orang dan setiap keadaan. Nah, ini yang harus dipahami ya oleh kaum muslimin. Ya, karena jihad ini jelas ada sisi kemudaratan ya, penghilangan nyawa dan pengerusakan. Tentunya agama kita tidak menginginkan. Kok bisa disyariatkan? Nah, ini harus kita pertimbangkan. Ini menunjukkan ada kemaslahatan yang jauh lebih besar. Yang akhirnya jihad itu harus dilakukan. Tapi kalau pengerusakan juga terus nggak ada maslahat di situ, itu bukan namanya jihad. Ini usulnya dasar dari jihad ini karena ada kemaslahatan. Kalau kita perang ada maslahat yang didapat. Kalau tidak ada ya dakwah, sabar dan nasrul ilmi. Ini perkara yang terus menerus panjang zaman tidak pernah hilang. Nah, wallahu taala alam. Ya ala kulli hal, toban tentu jihad ini kedudukannya tinggi Pak ya, mengorbankan nyawa, harta dan sebagainya. Bahkan dia arwah kita bisa di bawah arsy ya. Surga belum dibuka, para mujahid ini arwahnya sudah bergelantungan di dalam burung-burung ya, bergelantungan di bawah arsy. Itu keutamaan jihad salah satunya. Nah, Allah taala. Ada lagi ikhwan? Sebagian ulama ada yang berbeda pendapat mana yang lebih afdal, istighfar atau tasbih atau zikir yang lain, ya kan? Nah, ini ada perbedaan juga. Ulama yang lain mengatakan ahabu kalamu ilallah arba, ya kan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalam, perkataan yang paling dicintai, perkataan manusia maksudnya ya, yang paling dicintai Allah itu ada 4 ya, yang sering kita sebutkan ya. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ini perkataan 4 ini paling dicintai Allah. Tidak disebutkan di sana istighfar. Maka sebagian yang lain mengatakan ini lebih utama daripada istighfar. Tapi yang lain mengatakan istighfar lebih utama. Seperti Ibnu Jauzi ya, dia mengatakan kalau athiyabul nasikhun ahwaju ila sabun minal bukhur, kata dia. Kalau pakaian yang kotor itu dia lebih butuh kepada sabun daripada minyak wangi ya, daripada pengharum. Ya, bisa dipahami ibaratnya ya. Jadi kalau pakaian itu kotor, kenapa harus dikasih minyak wangi? Dibersihin dulu baru kasih minyak wangi. Tasbih, takbir dan sebagainya itu kan minyak wangi. Ya kan? Minyak wangi. Gimana diberikan kepada pakaian yang kotor, kata Ibnu Jauzi. Maka istighfar dulu baru yang lainnya. Semana yang paling afdal, kata para ulama, yang paling afdal, yang paling aslah lil qalbi,
mana yang paling memperbaiki hatinya, itulah yang paling afdal. Itulah yang paling karena masing-masing punya keutamaan. Masing-masing punya keutamaan. Wallahu taala a'lam. Ada lagi ya Pak sekalian, rahmati muliakan Allah. Uqubah hukuman. Ya hukuman, ya uqubah. Iqab ya hukuman. Iqab hukuman. Ya, iqab wal azab. Nah, iqab ini biasanya disebutkan pada kaum muslimin. Ya, jika dia melakukan dosa di dunia maka ditathhir, dibersihkan dengan iqab. Ya, dengan apa? Hukuman, entah itu kesedihan, entah itu kegelisahan dalam hidupnya, atau musibah-musibah yang lainnya, sakit dan sebagainya. Itu iqab, hukuman atas dosanya yang dia lakukan. Ini baik tidak? Baik, ya. Bentuk rahmat Allah tabaraka wa ta'ala. Umatun marhumah ya dengan iqab. Ini susahnya kita melihat dari sisi bagaimana Allah itu bekerja, ya beramal. Maka perlu kita tadabbur dengan baik ayat-ayat Qur'anul Karim. Yang namanya rahmat itu adalah isaul nafa' wa darar. Ya. Sampainya seorang kepada nafa' wa sampai seorang kepada nafa' baik dari perkara yang masalah atau mudarrah. Seorang bisa mendapatkan suatu manfaat tertentu baik dari perkara yang apakah perkara itu baik atau perkara itu mudarat. Itu namanya rahmat. Dari sisi kacamata kita ini kayaknya mudarat, tapi dengan itu menyebabkan kita baik. Maka itu rahmat Allah tabaraka wa taala. Bukan suatu hal yang baik, malah kita bukan dapat nafa, bukan dapat manfaat, malah sebaliknya. Maka itu ukubah itu, ya. Bukan ukubah yang sebenarnya, ya, azab. Kalau bagi orang kafir dia azab. Jadi yang namanya ukubah itu adalah hukuman yang diberikan agar seorang itu berhenti atau berkurang dari dosa yang dia lakukan, atau ukubah. Ada dua keadaan kaum muslimin. Ada yang seorang dikarenakan ukubah karena benar-benar dosanya. Seorang dikenakan musibah itu karena memang dia pelaku dosa. Ada yang sebaliknya, kita lihat dia bukan pelaku dosa, kok banyak musibahnya. Kita lihat misalnya, ya, Allah kasih dia musibah, saya lihat dia bukan pelaku dosa, bukan pelaku dosa besar, ya dosa kecil semua orang melakukan, ya. Tapi dia bukan orang yang israr, melakukan dosa dia tenang-tenang aja, enggak, dia berusaha berbuat baik, ya taubat atau istighfar. Tapi kok Allah tetap kasih dia banyak musibah. Maka kata para ulama itu dalam rangka untuk meninggikan derajat dia. Karena ada orang-orang yang amalan ibadah puasanya, salatnya tidak sampai kepada yang Allah tetapkan bagi dia. Allah tetapkan dia pada derajat yang tinggi. Akan tapi amalan dia nggak sampai. Amalan dia nggak sampai. Maka Allah berikan dia ujian. Ima pada dirinya, pada hartanya atau pada keluarganya. Makanya musibah itu dalam rangka meninggikan derajat seorang hamba jika dia bukan seorang pelaku dosa. Nah, wallahu ta'ala a'lam. Mungkin ada lagi yang ingin ditanyakan? Silakan. Baik, kalau belum ada mungkin kita cukupkan dulu sampai sini, ya. Dan ini perkara yang penting, ya ikhwan sekalian, ya. Istighfar, zikir, tilawatul Quran, nanti qiyamul lail juga, ya, salawat kepada Nabi. Ini perkara-perkara yang hati kita bisa hidup, ya. Dan hendaklah ini jadi prioritas kepada kita. Dan ini semua sarana untuk sampai ke sana, ya banyak belajar, thalabul ilmi. Dengan belajar seorang tahu makna zikirnya, seorang dengan belajar dia tahu makna istighfarnya, dengan belajar seorang tahu makna-makna Al-Qur'anul Karim. Jadi di atas itu semua maka belajar thalabul ilmi menjadi peranan yang mau tidak mau dia akan menjadi sangat penting karena dia jalan untuk sampai keutamaan-keutamaan tersebut. Jalan agar seorang bisa sampai kepada hati yang hidup, ya. Naktafi bihadza qadar, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.